Perbandingan transportasi umum Malaysia dan Indonesia, pelajaran yang bisa diambil. Oke, kalau kita ngomongin transportasi umum di Malaysia, nggak lengkap rasanya kalau nggak bandingin sama Indonesia. Dua negara ini punya karakteristik yang mirip dalam beberapa hal, tapi juga ada perbedaan yang cukup mencolok, terutama dalam hal transportasi umum. Yuk, kita bahas. Salah satu poin utama yang dibahas di video tadi adalah kehadiran MRT dan LRT di Malaysia. Orang luar negeri bahkan bilang stasiunnya bersih banget, nggak ada graffiti dan AC-nya selalu nyala. Bandingin sama beberapa stasiun KRL di Jakarta di mana graffiti kerap ditemukan dan kondisi kebersihan bergantung banget sama kesadaran penumpangnya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hymerbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah video yang jom mari sama-sama kita tonton, sama-sama kita reaction teman-teman ya. Video ini bertajuk tentang Malaysia versus Indonesia. Transportasi umum siapa lebih beradab? Oh, lebih beradab, bukan lebih apa ya, lebih modern, ternyata lebih beradab, lebih sopan. Penumpangnya mungkin di dalamnya teman-teman ya. Ini menarik sekali nih. Kalau andai kata Indonesia lebih jauh beradab, Malaysia wajib contoh. Tapi kita akui juga teman-teman, kalau Malaysia lebih beradab penumpangnya di dalam, Indonesia wajib mencontoh juga. Ini saling apa ya? Saling mencontoh lah istilahnya seperti itu teman ya. Oke, sebelum kita tonton bareng video kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe, please subscribe terlebih dahulu pada channel Hymerbat TV ini, like, comment dan share pada video ini teman-teman. Oke, seperti apa videonya? Jom kita tonton bersama-sama. Let's go. 3. I don't need you to be a first world country, but I wish that there will be a public transport system which is convenient. Malaysia, I don't need you to be a first world country, but I wish that there will be a public transport system which is convenient and reliable so that I can visit the city on foot. Let me tell you this one thing, the public transportation system of KL is one of the best in the whole world. I have seen the public transport system of Germany and the trains are never on time. If you want to talk about the public transportation system and subway of New York, which is so dirty and unhygienic, and if you want to compare it to Singapore, trust me, you're gonna find those privileged Chinese uncles or aunties on those MRTs and LRTs, which are gonna ruin your day. And you know what I'm talking about, right? So as somebody who came from a third world country, you guys are already living a dream. So just be a little grateful. Stations in Malaysia are very good. Whether you take the MRT, LRT or commuter, it's clean. You don't see any graffitis anywhere. It's beautiful. If you go to France, it smells pee and there is graffitis everywhere and people do not take care of it. Go Malaysia. Beratur banget, sumpah. Gak desak-desakan loh. Ini bagusnya begini. Transportasi umum di Malaysia nyaman dan tertib, tapi masih ada kritik. Guys, dari video yang dibahas, tema utamanya soal pengalaman naik transportasi umum di Malaysia, terutama MRT, LRT, dan monorail. Transportasi di sana sering disebut sebagai salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Tapi tetap ada loh yang bilang kalau sistem transportasinya belum nyaman. Nah, ini menarik buat kita bahas lebih lanjut. Kesan pertama, MRT dan LRT Malaysia. Di video tadi ada yang bilang, Malaysia nggak perlu jadi negara first world, tapi public transport harus nyaman. Itu poin yang masuk akal banget kan? Lo nggak perlu tinggal di negara super maju untuk punya transportasi umum yang baik. Yang penting, transportasi itu harus reliable, bersih, dan efisien. Orang luar negeri yang udah sering coba transportasi umum di negara-negara maju juga bilang kalau MRT di Malaysia lebih bersih daripada subway New York yang katanya kotor banget. Iya betul.
Salah satu hal menarik di video adalah fasilitas khusus perempuan di MRT Malaysia. Ini penting banget, terutama buat yang sering naik transportasi umum di jam-jam sibuk. Adanya area khusus perempuan bikin perjalanan jadi lebih nyaman dan aman. Bandingin sama tempat lain yang nggak punya fasilitas kayak gini, kadang bikin perempuan nggak merasa aman, terutama kalau udah desak-desakan. Disiplin penumpang. Kalau lo lihat di video, orang-orang di sana tuh tertib banget. Mereka rela ngantri panjang dan kasih jalan buat penumpang yang mau keluar dulu. Ini beda jauh sama beberapa tempat lain yang kadang chaos banget. Disiplin kayak gini tuh hal kecil yang sebenarnya dampaknya besar. Keren sih ngelihat mereka udah terbiasa dengan budaya tertib ini. Iya. Kritik Malaysia yang walaupun bisa. banyak yang memuji, tetap ada kritik. Salah satunya adalah soal kepadatan di jam sibuk. Misalnya pagi hari atau waktu orang-orang pulang kerja, keretanya penuh banget sampai sulit buat bergerak. Ya wajar sih, namanya juga peak hour. Tapi ini jadi pengingat buat pemerintah setempat untuk terus ningkatin kapasitas kereta dan frekuensi keberangkatan. Selain itu, ada yang bilang biaya parkir di Kuala Lumpur mahal banget. Jadi banyak yang lebih milih naik MRT atau LRT daripada bawa mobil. Solusi kayak transportasi umum ini jadi makin penting, terutama di kota besar kayak KL, buat ngurangin kemacetan dan pengeluaran tambahan. Kebersihan yang dipuji. Kalau soal kebersihan, transportasi umum di Malaysia dapat nilai plus. Banyak penumpang luar negeri yang terkesan karena stasiunnya bersih, nggak ada graffiti, dan udaranya adem karena Nggak AC-nya bau-bau selalu gitu ya. nyala. Buat yang biasa naik transportasi umum di negara-negara lain, ini jadi pengalaman yang menyenangkan banget. Harapan dan kesimpulan. Dari video ini terlihat kalau transportasi umum di Malaysia udah masuk kategori bagus banget. Fasilitasnya lengkap, kebersihannya terjaga, dan orang-orangnya disiplin. Lah, ini 3 poin yang paling penting, teman-teman ya. Tempatnya bersih, tidak ada bau-bau, tidak ada kotor-kotoran, tidak ada tempat orang makan. Kalau di Indonesia, di transportasi, apalagi stasiun umum seperti ini, tempat makan itu orang makan di pinggir-pinggir jalan itu mengganggu, teman-teman. Dan mana sampah-sampahnya dibuang berantakan, tidak bersih. Plus ditambah orangnya berdesak-desak, tidak disiplin, takut gak dapat tempat dan sebagainya. Ini saya salut. Ini saya tadi berbicara tentang di Indonesia, teman-teman. Saya salut dengan di Malaysia. Tempatnya super duper bersih, orangnya disiplin, budaya disiplinnya luar biasa. Tidak ada makan-makan di pinggir jalan dan lain sebagainya. Bagus Malaysia. Tapi tetap Patut ada ruang dicontoh. buat perbaikan, terutama soal kenyamanan di jam sibuk dan penambahan jumlah Ya, kereta. biasa Buat yang itu belum pernah kan. coba, naik MRT atau LRT di Malaysia bisa jadi pengalaman yang beda. Lo bakal lihat gimana transportasi umum bisa mendukung mobilitas hari-hari tanpa harus ribet bawa kendaraan pribadi. Dan pastinya kita juga bisa belajar dari budaya tertib mereka. Segitu aja ulasannya. Semoga insight ini bikin lo makin penasaran buat coba transportasi umum di Malaysia. Kenapa transportasi umum penting? Kalau dipikir-pikir, transportasi umum kayak MRT dan LRT itu bukan cuma soal alat buat pindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi juga bagian dari gaya hidup modern. Di kota besar kayak Kuala Lumpur, transportasi umum itu solusi buat ngurangin macet, hemat biaya, dan yang paling penting, ngurangin stres. Bayangin aja, kalau lo tiap hari harus nyetir sendiri, cari parkir, bayar mahal, ulah. Pasti capek dan ribet kan? Nah, itulah kenapa orang lebih milih transportasi umum. Selain lebih praktis, biayanya juga jauh lebih murah dibanding bawa mobil sendiri. Apalagi di KL yang katanya biaya parkir sehari bisa sampai RM20. Kalau lo pakai MRT, bisa hemat banyak dan waktu lo juga lebih efisien. Budaya disiplin harus ditiru. Salah satu yang bikin transportasi Wajib. umum di Malaysia Contoh. beda adalah budaya disiplin penumpangnya. Di video tadi jelas banget kalau mereka udah terbiasa ngantri, kasih jalan buat penumpang yang mau keluar dulu dan gak desek-desekan. Buat yang sering naik transportasi umum di tempat lain, hal kayak gini tuh bikin iri banget. Ini sebenarnya jadi pelajaran penting. Disiplin itu nggak muncul gitu aja, tapi dibentuk dari kecil. Makanya pendidikan soal tata krama dan etika di ruang publik tuh penting banget. Kalau semua orang terbiasa ngantri dan saling menghormati, pengalaman naik transportasi umum jadi lebih nyaman buat semua orang. Tantangan yang harus diatasi.
Tapi ya, nggak bisa dipungkiri kalau MRT di Malaysia juga punya tantangan, terutama soal kepadatan di jam sibuk. Dari video tadi kelihatan banget gimana penuhnya MRT di pagi hari, pas orang-orang berangkat kerja, atau sore waktu mereka pulang. Situasi kayak gini nggak cuma bikin penumpang nggak nyaman, tapi juga bisa jadi masalah kalau terus dibiarkan. Solusinya, pemerintah setempat mungkin perlu tambah jumlah kereta, atau atur frekuensi keberangkatan di jam-jam tertentu. Selain itu, perlu juga edukasi soal pemanfaatan waktu perjalanan. Misalnya, orang yang punya fleksibilitas waktu kerja bisa dianjurkan buat naik MRT di luar jam sibuk. Transportasi umum dan pariwisata. Buat turis yang datang ke Malaysia, transportasi umum kayak MRT dan LRT ini jadi salah satu daya tarik. Banyak loh wisatawan dari Indonesia, Amerika, atau Eropa yang kagum sama kebersihan dan keteraturan transportasi di sana. Kalau transportasi umumnya nyaman, turis jadi lebih gampang eksplor tempat-tempat menarik tanpa harus sewa mobil atau takut nyasar. Ternyata di Malaysia ini benar-benar dikenal kebersihannya juga, luar biasa loh. Kebersihan ini nomor 1 seharusnya, nomor 1 di mana-mana nomor 1. Kebersihan, disiplin baru nomor 2. Percuma disiplin tapi tempat tidak bersih, itu membuat pendatang pelancong itu pasti secara otomatis tidak nyaman teman-teman ya, karena bau dan lain sebagainya. Tapi Malaysia, salut saya, tidak hanya kesiplinannya yang wajib dicontoh oleh rakyat Indonesia, tapi kebersihannya yang wajib, duper wajib dicontoh teman-teman ya. Hal ini bisa jadi contoh buat negara lain, terutama yang masih struggling dengan sistem transportasi umum. Dengan transportasi yang baik, bukan cuma warga lokal yang diuntungkan, tapi juga wisatawan yang berkontribusi langsung ke sektor pariwisata. Refleksi, apa yang bisa kita pelajari? Kalau kita bandingin sama transportasi umum di negara lain, jelas ada banyak hal yang bisa dipelajari dari Malaysia. Kebersihan, kedisiplinan, dan fasilitas yang mendukung kenyamanan perempuan adalah beberapa poin penting yang patut ditiru. Tapi, kritik juga harus dilihat sebagai masukan buat terus berkembang. Yang jelas, transportasi umum itu bukan cuma soal teknologi atau infrastruktur, tapi juga soal budaya. Kalau budaya tertib udah dibangun dari awal, mau secanggih apapun sistemnya, pasti hasilnya lebih maksimal. Pasti. Jelas itu pasti. Jadi, dari ulasan video tadi, kita bisa ambil kesimpulan kalau transportasi umum di Malaysia udah berada di level yang cukup baik, meski masih ada ruang untuk perbaikan. Buat kalian yang mau coba naik MRT atau LRT di Malaysia, pasti bakal jadi pengalaman yang menyenangkan. Dan pastinya, kita juga bisa belajar banyak dari cara mereka mengelola transportasi umum dan menjaga kedisiplinan di ruang publik. Yuk, mulai sekarang, kita juga coba terapkan budaya disiplin dimanapun kita berada. Biar pengalaman transportasi umum di negara kita juga makin nyaman dan menyenangkan. Kalau dulu saya desak-desak teman-teman, ya aduh. Perbandingan transportasi umum Malaysia dan Indonesia, pelajaran yang bisa diambil. Oke, kalau kita ngomongin transportasi umum di Malaysia, nggak lengkap rasanya kalau nggak bandingin sama Indonesia. Dua negara ini punya karakteristik yang mirip dalam beberapa hal, tapi juga ada perbedaan yang cukup mencolok, terutama dalam hal transportasi umum. Yuk, kita bahas. Salah satu poin utama yang dibahas di video tadi adalah kehadiran MRT dan LRT di Malaysia. Orang luar negeri bahkan bilang stasiunnya bersih banget, nggak ada graffiti dan AC-nya selalu nyala. Bandingin sama beberapa stasiun KRL di Jakarta di mana graffiti kerap ditemukan dan kondisi kebersihan bergantung banget sama kesadaran penumpangnya. Tapi di sisi lain, KRL di Jakarta sekarang udah jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu. Penumpang mulai lebih tertib, dan petugas kebersihan selalu standby di stasiun besar. Tantangannya adalah gimana caranya mempertahankan konsistensi kebersihan ini di seluruh stasiun dan kereta. Kapasitas dan kepadatan. Di video tadi kelihatan banget kalau MRT di Malaysia juga bisa penuh banget di jam sibuk. Tapi kalau dibandingin sama KRL di Jabodetabek, kepadatan MRT Malaysia kayaknya masih kalah jauh. Setiap di hari Jakarta, padat. terutama di rute-rute utama kayak Bogor, Jakarta, atau Bekasi, Jakarta, desak-desakan di KRL udah jadi pemandangan biasa. Bahkan, banyak yang harus berdiri selama perjalanan panjang. Salah satu alasan kenapa MRT di Malaysia nggak sepadat KRL adalah jumlah populasinya yang lebih kecil dan distribusi jaringan transportasinya yang lebih merata. Indonesia, khususnya Jabodetabek, masih punya PR besar buat ngatasi masalah kepadatan ini. Misalnya dengan menambah frekuensi kereta atau mempercepat pengembangan MRT di rute lain.
Fasilitas khusus, Malaysia punya fasilitas khusus perempuan di MRT-nya yang bikin perjalanan lebih nyaman dan aman, terutama di jam sibuk. Bagus loh. Di Indonesia, fasilitas ini juga udah diterapkan di KRL dengan gerbong khusus perempuan. Tapi kenyataannya nggak semua penumpang mematuhi aturan ini. Masih ada aja penumpang laki-laki yang masuk ke gerbong perempuan, terutama di stasiun kecil yang pengawasannya kurang ketat. Pelajaran yang bisa diambil dari Malaysia adalah gimana mereka ngejalanin sistem ini dengan lebih disiplin. Aturan yang jelas dan pengawasan yang konsisten bikin fasilitas ini bisa berjalan sesuai tujuannya. Iya. Demi kenyamanan bersama loh. Disiplin penumpang. Ini salah satu poin yang bikin transportasi umum di Malaysia terasa lebih tertib. Disiplin penumpangnya. Dari video tadi kelihatan banget kalau mereka udah terbiasa ngantri, kasih jalan buat penumpang yang mau keluar dulu, dan nggak dorong-dorongan. Di Indonesia, budaya antri juga udah mulai berkembang, terutama di stasiun-stasiun besar kayak stasiun Sudirman atau Tanah Abang. Tapi di stasiun kecil, budaya ini masih jadi tantangan. Masih belum Kadang bisa. penumpang lebih fokus buat buru-buru masuk kereta daripada ngasih jalan buat yang mau keluar dulu. Jaringan transportasi Bentrokan. MRT Malaysia udah punya jaringan yang lumayan luas dan mereka terus memperluasnya ke daerah suburban. Indonesia juga udah mulai membangun MRT, tapi jaringannya masih terbatas di Jakarta. Padahal kota-kota besar lain seperti Surabaya, Bandung, dan Medan juga butuh transportasi umum modern kayak MRT atau LRT. Sementara itu, KRL Jabodetabek jadi andalan utama transportasi massal di Jakarta dan sekitarnya. Tapi dengan populasi yang terus bertambah, sistem ini harus terus ditingkatkan. Penambahan rute, frekuensi, dan integrasi dengan moda transportasi lain jadi prioritas utama. Jadi Biaya dan prioritas aksesibilitas. utama loh. Dari segi biaya, transportasi umum di Indonesia relatif lebih murah dibanding Malaysia. Tiket KRL mulai dari Rp3.000, sementara tarif MRT Malaysia bisa sampai Rp2 lebih, tergantung jaraknya. Tapi harga murah ini kadang jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, transportasi jadi lebih terjangkau. Di sisi lain, anggaran untuk perawatan dan pengembangan jadi lebih terbatas. Malaysia juga lebih baik dalam integrasi sistem pembayaran. Mereka punya touch and go yang bisa dipakai untuk MRT, LRT, bus, dan bahkan tol. Indonesia juga udah mulai ke arah ini dengan kartu elektronik seperti e-money, tapi implementasinya belum merata. Kesimpulan, kalau dibandingin, transportasi umum di Malaysia memang terasa lebih tertib dan nyaman, tapi Indonesia juga punya potensi besar buat ngejar ketinggalan. Hal yang bisa dipelajari dari Malaysia adalah 1. Disiplin dan kesadaran penumpang. Edukasi soal tata krama di transportasi umum harus terus digalakkan, mulai dari antri sampai menjaga kebersihan. 2. Perluasan jaringan transportasi. Pemerintah Indonesia harus mempercepat pengembangan MRT, LRT, dan moda transportasi lainnya di kota-kota besar. D. Integrasi sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang seragam bikin pengalaman naik transportasi umum jadi lebih simpel dan nyaman. 4. Fokus ke fasilitas khusus. Peningkatan fasilitas khusus perempuan dan kelompok rentan lain. Oke, teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jelas di sini perbedaannya sangat-sangat jauh berbeda, teman-teman. Kenapa saya mengatakan jauh berbeda? Di Malaysia, rakyat Malaysia itu patuh aturan, disiplin, menjaga kebersihan. Sedangkan rakyat Indonesia tidak semua itu tidak menjaga kebersihan, pasti ada sebagian menjaga kebersihan. Tapi faktanya di lapangan mengatakan bahwa ketika kita masuk ke stasiun kereta api dan lain sebagainya, misal teman, pasti di samping-samping jalan itu ada orang yang makan, ibu-ibu sama anak-anak jalan, itu mengganggu ketidaknyamanan dan kedisiplinan mau masuk dalam kereta, anggaplah kereta teman-teman, itu terkadang bentrok sama yang mau keluar teman-teman. Berbeda dengan di Malaysia, kita lihat sendiri, nunggu dulu di luar sampai yang di dalam keluar semua, baru yang di luar masuk teman-teman. Ini bagus, luar biasa. Tapi yang terpenting adalah kebersihan tuh, disiplin baru setelah itu. Gila, hal semudah ini teman-teman. Kenapa rakyat Indonesia itu sulit banget mencontoh Malaysia? Malu misalnya, malu. Ya enggak juga sih, enggak usah malu kalau masalah hal kebaikan teman-teman ya. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Ya, seperti biasa jangan lupa di subscribe channel daripada Hai Merbat TV ini. Baik, kita akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.